Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwatul iman, pemirsa kajian online yang Allah muliakan. Pada perjumpaan yang lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan tentang bagaimana orang-orang kafir, yaitu ahli kitab khususnya, mereka dengan sengaja menggunakan ungkapan-ungkapan yang biasa digunakan oleh orang-orang Islam dan juga mereka. Namun ungkapan yang digunakan antara orang Islam dan mereka itu berbeda, di mana ungkapan yang sama di kalangan mereka justru merupakan ungkapan yang berisi bertolak belakang dengan ungkapan orang Islam. Makanya justru mereka mengajakkan istilah itu digunakan bukan untuk memuliakan, tapi justru untuk merendahkan. Dan tentu saja hal ini merupakan satu bukti bahwa orang-orang kafir, mereka tidak menyenangi kepada Islam dan umat Islam. Sehingga setiap kesempatan yang ada yang bisa digunakan untuk menyerang, untuk merendahkan, menghina Islam dan umat Islam akan mereka lakukan. Makanya bagi kita tentu saja jangan kemudian sembarang menggunakan ungkapan dan istilah, sekalipun ungkapan dan istilah itu tidak bermasalah ketika diungkapkan secara umum. Namun kalau kemudian ungkapan itu justru di kalangan tertentu sebagai ungkapan yang dapat membuat tercemarnya ajaran Islam, lebih baik kita tinggalkan. Dan inilah yang kemudian dinyatakan sebagai saddu dzari'ah, tindakan preventif, tindakan pencegahan, jangan sampai Islam dan umat Islam itu dilecehkan. Makanya di ayat yang selanjutnya, yaitu ayat ke-105 di surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kenapa mereka berbuat seperti itu, sehingga sampai dengan istilah saja mereka gunakan, asalkan Islam dan umat Islam tercoreng, Islam dan umat Islam kemudian menjadi hina di kalangan mereka. Makanya Allah berfirman dalam ayat ke-105 surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin ayyunazzala 'alaikum min khairim mir rabbikum. Tidaklah orang kufur dari ahli kitab menyenangi kebaikan dari Tuhanmu diturunkan kepada kamu. Demikian pula dengan kaum musyrik. Artinya dua kelompok ini, kelompok yang kafir kitabi, Yahudi dan Nasrani, dan kelompok kafir syirki, mereka mempunyai sifat yang sama. Apa? Tidak menyukai kepada Islam dan umat Islam khususnya. Wallahu yakhtassu birahmatihi may yasha, kata Allah.
sedangkan Allah khusus memberikan rahmatnya kepada orang yang Dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah yang memiliki karunia yang besar. Dengan ayat ini jelas bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menganggap apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, baik kitabi ataupun syirki, di ayat sebelumnya terjadi, karena dengan tegas Allah menyatakan bahwa orang kufur ahli kitab, orang-orang kufur musyrik, mereka itu tidak menyenangi kebaikan dari Tuhanmu diturunkan kepadamu Muhammad. Kenapa? Karena apa yang Allah turunkan, yakni Al-Quran, sebagai hudan, petunjuk dalam kehidupan, itu memberikan solusi, memberikan jalan kebaikan, memberikan ketenangan, ketentraman bagi orang yang mau menggunakannya isi dari Al-Quran tersebut. Makanya hadirin ikhwatu iman, pemirsa yang Allah muliakan, terkait dengan Allah menurunkan karunia-Nya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan ayyunazzala alaikum min khairim mir rabbikum, yang mana ini adalah yakhtassu birahmatihi may yasha'u, yang dimaksud adalah Al-Qur'anul Karim. Imam Al-Maraghi beliau mengomentari ayat ini dengan menjelaskan yang menjadi kecemburuan, ketidaksukaan, kebencian yang ditimbulkan oleh ahli kitab dan orang-orang musyrik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Al-Kitabul Karim a'zamul khairat fahuwal hidayatul udma bihi. Al-Kitabul Karim yang dimaksud Al-Quran itu adalah kebaikan, anugerah yang sangat besar dan merupakan hidayah bagi umat manusia. Tidak terbatas dengan satu kaum, tidak terbatas dengan satu bangsa, satu wilayah, tapi rahmatan lil alamin, yang itu tidak disukai oleh mereka. Kenapa? Karena ajaran mereka sebelumnya dikhususkan bagi kaumnya, tidak diperuntukkan bagi semuanya. Artinya yang diturunkan kepada Nabi Isa itu berlaku untuk orang-orang yang pada saat itu disebut kaum Nasrani. Kepada Nabi Musa diturunkan kepada orang-orang Yahudi, sedangkan Al-Quran mencakup seluruhnya. Makanya dikatakan oleh Imam Al-Maraghi bahwa al-hidayatul udma bih, ini merupakan hidayah bagi umat manusia, petunjuk jalan kehidupan, yang mana jama'allahu syumulakum wahada syu'ubakum wa qabailikum wa tahhara uqulakum min zaygil wasaniyah, yang dengan Al-Quran Allah mengumpulkan dan menyatukan bangsa-bangsa dan kabilah. Al-Quran membersihkan akalmu dari kesesatan berhala, yang tentu saja itu sudah menjadi pekerjaan orang-orang kafir musyrik, orang-orang ahli kitab pada masa Rasulullah diutus. Makanya mereka tidak menyukai, bahkan keberadaan Al-Quranul Karim itu sendiri, wa aqamakum ala sunanil fitrati, dan menegakkan kamu dalam sunnah fitrahnya, mengembalikan kepada ajaran yang sesungguhnya, yang kemudian wa kadzalikal musyrikuna id yarawna fi nuzulil qur'ani ala tariqit tatabu'il waqti ba'dal waqti quwwatal Islam wa rasukhan liqawaidihi wa tasbitan li arkanihi, kata Imam Al-Maraghi. Dengan demikian orang musyrik tatkala mengetahui kekuatan Islam setelah Al-Quran turun dari masa ke masa,
dan menjadi kuat pilarnya, menambah kekuatan rukun-rukunnya. Mereka tambah membenci keberadaan Rasulullah dan tidak menyukai Al-Quran disebarluaskan. Sehingga dengan cara-cara mereka yang dilakukan, mulai dari mengucilkan, membuat fitnah-fitnah, bahkan mereka menyebarkan ungkapan istilah yang ada pada mereka sebagai penghinaan kepada umat Islam agar digunakan yang tentu berbeda dengan maksud umat Islam, itu mereka lakukan. Menunjukkan betapa bencinya mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an itu sendiri. Sehingga kata Imam Al-Maraghi, wa hum yawadduna an tadura alaikumud dawair wa yantahiya amrukum wa yazula dinukum min safhatil wujudi. Mereka sangat menginginkan perputaran situasi dan berhentinya usaha kamu dan hilangnya agamamu dari wujud yang nyata. Artinya mereka menginginkan kemuliaan itu didapat oleh mereka, keutamaan didapat oleh mereka, sedangkan mereka menyaksikan Rasulullah dan umat Islam yang mendapatkannya. Itu yang tidak disukai oleh mereka. Makanya dalam ayat lain kan diungkapkan ya, di mana orang-orang ahli kitab khususnya walan tarodo dinyatakan tidak menyukai. Kepada siapa? Kepada engkau Muhammad. Siapa? Yahudi dan Nasrani, dengan dirimu, ajaranmu, Al-Quranul Karim yang kau sebarkan. Mereka menginginkan agar engkau tattabi'a millatahum, mengikuti jalan-jalan yang mereka biasa tempuh. Bagaimana caranya? Mereka merubah ajaran Taurat, mereka ajaran Tauhid, ajaran Injil dirubah, disesuaikan dengan hawa nafsunya agar mereka tenang, tentram melakukan pelanggaran yang mereka sandarkan dengan ajaran agama, padahal itu bertolak belakang. Dan mereka menginginkan agar Muhammad pun sama dengan mereka. Tapi itu tidak terjadi. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang amanah, mempunyai sifat yang tidak mungkin dia khianat. Sesuai dengan istilah sebutannya, disebut Rasulun, utusan. Dia tidak menambah, dia tidak mengurangi, sesuai dengan pesanan yang dari Allah dia sampaikan kepada umatnya. Ketika belum ada ketentuan tentang satu persoalan, Rasulullah tidak kemudian sok tahu menjawab, tapi menunggu turunnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak disukai oleh mereka. Makanya kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Rasulullah dengan ungkapan ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin, ini satu hal yang wajar dan tentu harus kita waspadai, karena sekalipun ayat ini khitabnya diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun bukan berarti hanya untuk Rasulullah, untuk Yahudi, Nasrani dan orang musyrik pada saat itu, tapi akan terus berkelanjutan dan terulang kembali cara-cara yang akan mereka lakukan untuk menghilangkan Islam dan umat Islam. Bahkan tidak mustahil mereka akan menggunakan orang Islam itu sendiri untuk mencapai tujuan mereka. Apa? Merusak umat Islam, mempengaruhi cara berpikir umat Islam, agar apa yang dilakukan oleh umat Islam sama dengan yang biasa mereka lakukan. Sehingga inilah nanti yang dinyatakan tadi, hatta tattabi'a millatahum, sehingga kalian mengikuti ajaran mereka, dalam arti cara-cara yang mereka lakukan dalam menjalankan agama, bukan menjalankan ajaran Allah, bukan menjalankan perintah yang ada dalam Alkitab dan Taurat, akan tetapi mereka melakukannya dengan mengikuti hawa nafsunya. Mereka rubah, mereka ganti isinya untuk menyesuaikan dengan keinginan mereka, sehingga seolah-olah itu ajaran yang ada di dalam kitab mereka, dan itu tidak terjadi dalam Islam. Nah, oleh karenanya
Ikhwatu iman yang Allah muliakan, maka wajarlah kalau kemudian Allah menyatakan terkait dengan keberadaan Al-Quranul Karim itu, dinyatakan dengan ungkapan pada ayatnya, wallahu yakhtassu birahmatihi may yasha, dan Allah mengkhususkan, memberikan rahmatnya kepada orang yang dia kehendaki. Artinya bukan dipilih, ini mau, ini tidak, ini mau, ini tidak, bukan begitu. Yang disebut yakhtassu may yasha di sini adalah menghendaki orang-orang yang beliau atau yang Allah kehendaki karena sudah ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya orang itu sendiri yang mencari, yang menelusuri, menjalani ajaran yang Allah turunkan, maka kemudian Allah mendorong, memberikan peluang kepada mereka. Bukan Allah dengan ungkapan mayyasha'u itu sesuai dengan kehendak Allah dalam arti yang ini suka, yang ini tidak suka, bukan. Justru yang dimaksud adalah kita sendiri yang harus menelusurinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalannya. Kalau kita tidak menelusuri jalan yang Allah berikan, maka bukan berarti tidak ada jalan itu, tapi seolah-olah dia menutup diri untuk menelusuri jalan itu. Makanya Allah menyatakan dengan ungkapan mayyasha'u. Ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah, maka terkait dengan ini Imam Al-Maraghi pun mengomentari dengan ungkapan Allahu yakhtassu birahmatihi mayyasha' mata sya'a wa huwa dzul fadlil azim. Allah menghususkan rahmatnya yang dia kehendaki kapan saja. Dialah yang memiliki karunia yang besar, yang kemudian dia berikan ala man ikhtarahul linnubuwati, yang dia berikan kepada pilihannya berupa nubuwah, dan dinyatakan wa huwa sahibul ihsan wal minnati, dialah yang memiliki karunia dan ihsan. Wa kullu ibadihi gharikun fi bihari ni'matihi, semua hambanya tenggelam dalam lautan kenikmatan, maka pala yanbaghi li ahadin ayyah sudah ahadan ala khairin asabahu wa fadlin utiyahu min indi rabbih, maka tidak layak bagi seorang hasud atau iri kepada yang lainnya karena kebaikan yang datang kepadanya dan karunia yang diberikan kepadanya dari Tuhannya. Kenapa? Karena ini adalah usaha sendiri, ini adalah ikhtiar yang dia lakukan, mencari kebenaran, menelusuri jalan yang Allah telah buka. Maka kemudian kalau dia menjadi orang yang Allah pilih, orang yang lain tentu saja tidak layak iri. Kenapa? Karena dia mendapatkan sesuai dengan hasil usahanya. Namun tidak demikian dengan orang-orang ahli kitab dan orang musyrik. Mereka tetap dinyatakan ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikina ayyunazzala alaikum min khairim mir rabbikum wallahu yakhtassu birahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Pemirsa yang Allah rahmati, namun demikian tentu saja sekalipun rahmat Allah telah diberikan kepada hamba-hamba pilihannya, namun bukan berarti hamba pilihan Allah ini kualitasnya sama. Ternyata dalam mensikapi Al-Kitabul Karim, Al-Quran yang Allah turunkan yang menjadi hudan linnas, ternyata tingkatannya berbeda-beda. Yang nanti ini akan kita bahas secara mendalam dalam surat Fatir ayat yang ke-32, di mana Allah menyatakan summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina, kemudian kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih apa? Alkitab, yaitu Al-Quran. Hanya di antara para pewaris itu mereka yang menerima anugerah Al-Quranul Karim sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Ternyata paminkum zalimun linafsi, di antara mereka ada yang masuk kategori yang zalim terhadap dirinya, wa minhum muqtasidun, ada yang masuk dalam kategori yang pertengahan, wa minhum sabiqun bil khairat, dan ada juga
orang-orang yang masuk dalam kategori yang berlomba di dalam kebaikan. Artinya tingkatannya berbeda-beda dalam mensikapi, memahami isi dari Al-Quranul Karim itu sendiri. Kenapa? Karena tentu saja penghayatan terhadap Al-Quran kembali kepada dirinya masing-masing, sehingga ada di level mana dia sebagai orang yang dinyatakan oleh Allah sebagai orang yang yahtassu birahmatihi may yasha, maka tentu hal ini perlu menjadi renungan bagi kita. Jangan sampai Al-Quranul Karim yang Allah turunkan sebagai rahmat bagi kita, yang dapat menjadi hudan, petunjuk dalam kehidupan, kita sia-siakan isinya, baik perintah Allah ataupun larangannya. Maka dari itu tentu saja 3 tingkatan kualitas orang yang menerima Al-Quran sebagai anugerah dari Allah, yang dalam surat Fatir disebutkan seperti waris gitu kan ungkapannya. Maka apakah kita masuk yang dzalimun li nafsi, muqtasidun, atau sabiqun bil khairat? Tentu nanti itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Untuk ayat 104 barangkali itu, dan untuk pendalaman surat Fatir ayat yang ke-32 insyaallah nanti pada saatnya kita akan buka, kita akan jelaskan dan kaji bersama. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.